Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andarita Saripah, MMPD, mengajar matematika kelas 12 di SMA Negeri 1 Margahayu. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Pelajaran hari ini saya akan membahas tentang 1. Rentang, 2. Simpangan kuartil, 3. Simpangan rata-rata, 4. Varian dan simpangan baku. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi fakta pada ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. 2. Menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pemecahan masalah dalam tabel distribusi frekuensi. 4. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Baiklah, akan saya jelaskan untuk yang pertama, yaitu tentang rentang atau range. Range itu merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Dirumuskan bahwa jangkauan atau range itu sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max itu adalah nilai terbesar dan X min-nya itu adalah nilai terkecil. Untuk lebih jelasnya, saya ambil contoh. Diketahui tabel distribusi frekuensi nilai matematika kelas 12 sebagai berikut. Kelas ke-1 itu interval 38 sampai 46, frekuensinya 1. Kelas kedua 47 sampai 55, frekuensi 5. Kelas ketiga 56 sampai 64, frekuensi 7. Kelas keempat 65 sampai 73, frekuensi 12. Kelas kelima interval 74 sampai 82, frekuensi 25. Kelas keenam 83 sampai 91, frekuensi 22. Dan yang terakhir kelas ke-7 yaitu 92 sampai 100, interval 92 sampai 100 dengan frekuensi 8. Jadi jumlah frekuensi keseluruhan itu ada 80. Langkah untuk penyelesaiannya sebagai yang berikut. Yang pertama, kita akan menghitung nilai tengah kelas terendah, kemudian nilai tengah kelas tertinggi, dan terakhir kita akan menghitung rentang atau range, yaitu X maksimum dikurangi X minimum. Penyelesaiannya, nilai tengah kelas terendahnya yaitu 46 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 42. Itu mewakili X minimum. Dan nilai tengah untuk kelas tertinggi yaitu 100 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 96, mewakili X maksimum. Jadi jangkauan atau range itu sama aja dengan 96 dikurangi 42 sama dengan 54. Untuk yang berikutnya, di sini dijelaskan juga tentang simpangan kuartil atau rentang antar kuartil. Ini merupakan selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Dirumuskan bahwa simpangan kuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Contoh, ini ada skor Olimpiade Matematika disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari kelas pertama 0 sampai 9, frekuensinya 5, 10 sampai 19, 54, 20 sampai 29, frekuensinya 215, 30 sampai 39, frekuensinya 265, 40 sampai 49, frekuensinya 223, 50 sampai 59, frekuensi 124, 60 sampai 69, frekuensi 72, 70 sampai 79, frekuensi 38, 80 sampai 89, frekuensi 5, 90 sampai 91, frekuensinya 1.
Maka langkah yang harus kita kerjakan, yang pertama kita akan menentukan nilai daripada Q1, yang kedua itu adalah Q3, dan yang terakhir kita akan menentukan simpangan kuartil dengan rumus Q3 dikurangi Q1. Penyelesaiannya bahwa Q1 itu sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah interval dikali 1/4 kali banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 dibagi frekuensi kelas kuartil ke-1 sama dengan 19,5 ditambah 9 dikali 250 dikurangi 59 dibagi 54 sama dengan 27,49. Dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan Q3, yaitu sama dengan tepi bawah kelas kuartil ketiga ditambah interval dikali 3/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga dibagi frekuensi kelas kuartil ketiga itu sama dengan 39,5 ditambah 9 dikali 750 dikurangi 537 dibagi 223 sama dengan 48,09. Jadi simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 48,09 dikurangi 27,49 sama dengan 20,6. Yang ketiga, kita akan menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kita rumuskan dengan SR sama dengan sigma I 1 sampai N FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma I 1 sampai N FI, di mana SR itu adalah simpangan rataan, XI-nya titik tengah, X bar itu adalah nilai rataan, dan FI itu adalah frekuensi kelas KI. Kita ambil contoh, ini ada tabel distribusi frekuensi nilai matematika kelas 12, kelas ke-1 38 sampai 46 frekuensinya 1 terus sampai kelas terakhir 92 sampai 100 frekuensinya 8, jadi jumlah keseluruhnya N itu sama dengan 80. Langkahnya yang pertama kita akan menentukan dulu min atau rataan dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Kemudian kita juga akan membuat kolom baru untuk menentukan XI atau nilai tengah dan harga mutlak dari XI dikurangi rataannya. Setelah itu baru kita akan menghitung rumus simpangan rata-rata. Ini kita lihat di sini kelas ke-1 dari 38 sampai 46, maka frekuensinya 1, nilai tengahnya yaitu 42. Kemudian kita kalikan FI kali XI-nya itu adalah 42. Ini kita akan mencari rata-ratanya. Kemudian kelas kedua dengan cara yang sama didapat titik tengahnya 51, yang ketiga titik tengahnya 60, yang keempat 69, yang kelima titik tengahnya 78, terus sampai yang ketujuh titik tengahnya yaitu 96. Sehingga semua kita jumlahkan FI/XI itu didapat 6177. Jadi rataannya yaitu 6177 dibagi 80 sama dengan 77,2125. Untuk selanjutnya kita buatkan kolom yang baru, yaitu ditambahkan mencari harga mutlak XI kali X bar. Untuk kelas ke-1 XI dikurangi X bar itu adalah 35,21,25, kelas kedua 26,21,25, kelas ketiga juga sampai kelas terakhir 18,78. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Untuk kelas 1 didapat 35,65
2125 terus sampai kelas yang terakhir 150,3. Kita jumlahkan keseluruhannya didapat 770,625 sehingga SR itu sama dengan sigma FI harga mutlak SI min X bar dibagi N sama dengan 9,6328125. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang varian dan simpangan baku. Rumus untuk varian itu adalah S kuadrat sama dengan 1 per N sigma I 1 sampai R FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Sedangkan untuk simpangan bakunya adalah SB itu sama dengan akar dari 1 per N sigma I 1 sampai R FI kali XI dikurangi X bar dikuadratkan, di mana SB itu adalah simpangan baku, SB kuadrat ragam atau varian, FI frekuensi kelas ke I, XI titik tengah, X bar rata-rata, dan N itu adalah ukuran data. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Ini ada tabel distribusi frekuensi, masih tentang nilai matematika kelas 12. Kelas ke-1 tadi sudah dijelaskan, dari 38 sampai 46 itu frekuensinya 1, terus sampai kelas terakhir 92 sampai 100 itu frekuensinya 8, sehingga jumlah frekuensinya 80. Langkah yang pertama kita akan menentukan XI, kemudian XI dikurangi X bar, kemudian XI dikurangi X bar dikuadratkan, dan FI kali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian kita bisa menghitung nilai varian dan nilai simpangan bakunya. Lebih jelasnya kita lihat di sini tabel penyelesaiannya. Kelas ke-1 nilai tengahnya 42, kemudian FI-XI-nya 42, sampai kelas terakhir itu jumlahnya 768. FI-XI kita jumlahkan semuanya sehingga didapat tadi rataan hitungnya yaitu 77,2125. Dan untuk yang berikutnya kita tambahkan tabel untuk XI dikurangi X barnya. Untuk kelas ke-1 min 35,2125, kelas kedua min 26,2125, terus sampai kelas yang terakhir 18,7875. Kemudian kita kuadratkan, kelas ke-1 didapat 239,920,156, terus sampai yang terakhir 352,97015653. Kemudian kita kalikan frekuensinya. Kelas ke-1 didapat 1239,920,156, dan yang terakhir 2823,76125. Kita jumlahkan keseluruhannya sehingga didapatkan variannya yaitu 156,317, dan untuk simpangan bakunya yaitu 12,50. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.